di apa ditawari untuk masuk SMA sih. Kebetulan SMA-nya itu ada pas di sebelah sekolah SMP Anak. Ada hubungannya sama teater nggak SMA ini? Oh iya betul. Anak kenal teater itu justru dari SMA ini, Zat. Berarti dari situ? Iya, dari awal itu karena ekstrakurikuler basket dan teater itu waktu di SMA Ana bersahabat gitu. Zat. Jadi kalau teater ada pentas, anak basket support. Kalau kita tim basket kita main, anak teater support juga sebaliknya gitu, Zat. Antum tekuni dua-dua maksudnya? Anak tekunin dua-dua akhirnya ditawarin. Sempat ditawarin jadi. Ditawarin oleh pelatih basketnya, pelatih teater, beberapa anak basket tawarin yuk ikut teater yuk. Gini. Ya udah, bilang ayolah ikut aja, iseng sebenarnya, Zat. Gak ada tujuan kemana-mana, iseng aja. Namanya kita ya anak muda lah ya, maksudnya ya udahlah jalanin aja dah gitu. Ikut. Ya, dari situ kasihkan, Zat. Kasihkan sampai mendalami akhirnya ya ketemu di titik yang tadi itu, Zat. Sampai akhirnya Ana direkomendasikan pada saat kuliah untuk ikut audisi itu, dan itu rekomendasi dari salah satu orang yang punya, maksudnya dia punya jasa atau punya peran juga di dunia seni di Surabaya dan di Jawa Timur waktu itu. Jadi sekarang mulai masuk teaternya, coba-coba di SMA, terus di kuliah itu baru mulai ikut nasional gitu. Iya, itu pun nggak sengaja sebenarnya. Ana iseng aja udah ikut ke Jakarta lah. Akhirnya ke Jakarta pada saat grand final di Jakarta, tahap pertama Ana lolos. Tahap kedua lolos, pada tahap terakhir udah grand final. Di situ Ana mikir nih, waduh kalau Ana keterima sampai masuk kuliah Ana gimana nih di Surabaya kan? Ana tinggal nggak mungkin, pasti keluarga marah nih. Karena masuk universitas negeri itu nggak mudah waktu itu. Berarti sekarang masih belum ada hubungannya sama agama ini. Jadi masih tadi karena hobi masuk ke sana belum. Iya. Ya ini agama larang atau tidak masih belum ke sana. Belum kepikiran. Terus tadi juga audisi diikutin itu, waktu mau sudah sampai final, pikirannya ini antara kuliah dengan lanjut. Iya, Zat, betul. Ya, berarti belum ada masalah agama ya. Belum ada kepikiran, pokok yang penting saya lihat, wah ini kayak ada potensi dari diri, ada kesempatan. Coba begitu aja. Masuk. Ya sudah, nah terusin, Zat. Sampai akhirnya anak kepikiran tuh waktu grand final, qadarullah jadi ngeblank. Anak ngeblank dan akhirnya karena ngeblank itu anak nggak lolos. Situ anak ada perasaan lega sebenarnya. Alhamdulillah anak nggak lolos, anak bisa lanjutin kuliah lagi, fokus nih kan. Ternyata nggak selesai sampai situ. Anak waktu sebelum balik ke Surabaya, ternyata sudah ada beberapa agensi dan manajemen yang menawari untuk yuk ikut yuk. Ini ada waktu itu awal sih di iklan saat ya. Di iklan gini. Apa sih dunia iklan ini? Anak kan waktu itu nggak tahu, anak taunya cuma teater waktu itu kan. Gini dikasih tahu seperti ini prosedurnya. Oh ya udah, yang penting jangan lama-lama. Anak pengen balik Surabaya, mau ujian. Waktu itu kebetulan mendekati ujian. Saat. Anak lanjut, qadarullah iklan dapat nih beberapa iklan. Kuliahnya ini jurusan apa? Teater juga? Anak kuliahnya ambil di jurusan ilmu politik. Zat. Politik. Campur Zat. baur berarti ini. Campur aduk. Antara basket jadi artis, teater, sekarang juga jurus politik gitu ya. Jurusan. Oke, terus? Jadi sementara kuliah politik jadi aktor juga? Iya, bisa dibilang begitu, Zat. Jadi ilmu-ilmu di kuliah ilmu politik itu bisa dipraktekin juga di dunia acting, Zat. Oh gitu? Iya. Acting, dunia acting ini banyak politik. Bukan saya yang bilang ya, dia yang bilang. Jadi maksudnya politikus itu banyak actingnya juga? Ya, ini sebenarnya tertawa ini jawaban, Sat. Oke, terus akhirnya mulai ada diundang? Mulailah akhirnya. Undang ini iklan? Iya, pertama kali iklan, Sat. Iklan udah syuting. Iklan syuting itu paling 1 hari 2 hari duitnya asik nih, Sat. Wah, Ana bilang lumayan nih duitnya kan. Ya udah, Ana terusin deh. Cuman Ana bilang waktu itu, Ana ambil waktu itu 2 atau 3 iklan dulu. Setelah itu Ana mau balik Surabaya dulu. Ana mau ujian kan kuliah waktu itu. Oke, ambil udah dapet. Ana pulang ke Surabaya bawa duit nih, Zan. Wah, bagus. Ana bilang bawa duit nih dari Jakarta, nggak sia-sia nih kan. Kalah nggak apa-apa deh, yang penting Ana bawa duit ke Surabaya nih. Akhirnya tapi kan kalau menang lebih besar duitnya. Wah itu, Zat. Cuman nggak tahu kok Ana kayak kepikiran ini kuliah gimana. Waktu itu saya emang ada rasa lebih sayang sama pendidikan gitu, Zat. Karena Ana pikir belum tentu ini kan, belum tahu nih jalannya kayak gimana nanti di entertain nih kan. Kalau kuliah Ana jelas, Ana sudah masuk. Karena politik kan bisa sampai menteri presiden gitu ya. Itu, Zat. Kalau aktor kan ada batasannya. Iya. Kalau jadi presiden pura-pura aja. Bisa jadi, Zat. Oke, terus?
Ya udah akhirnya anak pulang, Zat. Anak pulang di situ. Mulai asyik tuh karena dapat duit akhirnya asik Ya, ya. asik. Akhirnya ada juga kayak misal kayak media-media lokal yang coba untuk calling Ana buat mengiklan produknya walaupun lingkupnya lokal ya. Tapi ada duitnya juga, Zat. Lokal juga kadang-kadang lumayan juga waktu di Surabaya. Berarti yang penting fulus nih. Fulus, pikiran anak waktu itu fulus aja, yang penting anak kerja fulus deh ya kan. Anak lanjut, tapi dari situ akhirnya anak jadi buru-buru, Zat. Anak jadi buru, pikiran anak harus cepat selesai kuliah, anak pergi ke Jakarta. Nah, tadinya anak mau ke Jakarta itu rencana mau S2 sambil jalan entertain lah. Di dunia entertainnya sambil jalan, tapi anak emang rencana emang mau S2, Zat. Qadarullah selesai, wisuda, anak ke Jakarta. Anak ke Jakarta, karena emang keluarga anak sudah tinggal di Jakarta semua sebelumnya. Begitu anak nyampe Jakarta, langsung anak hubungin tuh semua tadi yang manajemen yang waktu itu komunikasi dengan anak. Ayo ketemu bla 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 gitu. Keasikan itu, dapat lagi job. Apa aja iklan terus? Iklan, sinetron, FTV, layar lebar, film. Siapa tahu di sini ada idola antum dulu sih. Ini idola anak tadi mana di sini idola anak tadi? Cuma dia sudah berubah nih mukanya. Ya terus? Akhirnya dilakonin semua itu? Gak jadi kuliah S2 berarti? Itu, Zat. Karena keasikan dapat fulus nih kan. Lewat S2-nya, Zat. Nggak jadi akhirnya, nggak jadi. Tahun berapa itu? Pindah Jakarta tahun berapa? 2012. 2012. Itu akhirnya anak fokus lagi ke entertain. Tapi emang karena emang anak basic anak waktu itu dari teater. Dan di teater tuh kan digembleng, Zat. Mental apa itu semua digembleng. Jadi pikiran kita di teater tuh sebenarnya bukan popularitas. Gitu. Dari zaman waktu anak teater tuh pikiran kita tuh bukan popularitas. Tapi kita mentas dapat duit, begitu tuh. Akhirnya anak bawa itu, Zat. Prinsip itu anak bawa pada saat ke Jakarta di dunia entertain. Dengan manajemen anak bilang, gue gak apa-apa nih. Gue gak terkenal gak apa-apa deh. Yang penting gue syuting tiap hari gue dapat duit. Gitu, Zat. Jadi gak apa-apa gak terkenal. Mau di TV lokal apa. Yang penting gue syuting tiap hari deh. Cariin job. Gak apa-apa. Ya mana bisa kata dia. Kalau lu gak terkenal, gimana lu bisa? Siapa yang mau panggil? Hah? Siapa yang mau Ya ada aja lah, coba aja dulu kan gitu. Akhirnya, alhamdulillah bisa. Set. Sampai anak selesai, anak merasa anak bukan artis yang terkenal, tapi job anak banyak. Iya, alhamdulillah ketolong. Mungkin kalau anak terkenal, populer, susah anak untuk meninggalkan itu. Karena anak lihat teman-teman juga banyak banget yang sebenarnya udah tahu sisi gelap di dunia entertain, mereka mau ninggal, mereka khawatir dengan kehilangan popularitas. Banyak sekali. Selama antum menekuni itu, apa yang antum merasakan di situ? Ada nggak kayak gejolak-gejolak terasa masalah keimanan, merasa ini kayaknya ada yang salah nih. Mungkin ada sesuatu yang menyentuh antum sampai antum akhirnya memikirkan untuk bisa hijrah. Oh, oke. Kan dari tadi ini antum masih belum berpikir agama nih. Iya. Kapan kira-kira waktu di mana antum kena secara keimanan? Oh, ini kayaknya ada yang salah secara agama atau apa? Ada apa yang menyentuh antum di situ? Jadi waktu itu Ana merasa Ana syuting hampir tiap hari dan kadang-kadang satu hari itu Ana bisa syuting dua kali gitu. Dan itu kan semua ada nominalnya, Fulusnya. ada fulusnya, Zat. Dan Ana sampai titik tertentu Banyak lagi. Lumayan, Zat. Harusnya lumayan. Tapi Ana bingung ini uang kemana ini? Padahal ya alhamdulillah ya mungkin berkat doa kedua orang tua Ana juga, mungkin Allah jaga Ana. Alhamdulillah Ana di dunia entertain, walaupun Ana di dunia entertain, Ana gak sampai masuk yang Ana homer, Ana gak sampai drugs, Ana gak suka kehidupan yang glamor yang ini. Dan Ana waktu di dunia entertain itu juga mencari kawan-kawan yang sekiranya tuh hidupnya santai aja, sederhana gitu, gak neko-neko gitu. Cuman tetap aja Ana bilang ini duit kemana gitu. Ana syuting pagi, ketemu pagi, siang ketemu pagi. Artinya uang yang antum dapatkan ini tidak ada berkahnya gitu. Dia habis begitu saja. Iya. Ana Itu awal titiknya antum mulai tersentuh itu. Betul, Zat. Okay. Awalnya di situ Ana merasa kok uang Ana ini kemana gitu. Sedangkan Ana waktu itu punya pikiran sudah mau menikah, sudah pengen menikah. Udah Ana nikah jangan lama-lama di Jakarta nih gitu. Dan ini ada satu hal lagi yang lucu nih, Zat. Jadi Ana waktu syuting itu sebenarnya Ana tuh sudah ikut ngaji, Zat. Ana udah ikut ngaji rutin pengajian, tapi Ana tetap syuting gitu. Jadi berarti masih campur baur. Ya, Ana pikir Ana pengen kajian, cuman ya kajiannya sebatas kajian duduk, mungkin ya kajian yang mendukung profesi antum kali. Bisa jadi begitu. Nyari bahasan-bahasan
Jangan masalah neraka sama kubur dulu gitu ya. Gitu. Yang penting rezeki gitu. Akhirnya ya mungkin dari beberapa kajian itu ada poin-poin yang kena ya ke Anas ya. Pribadi masalah keberkahan harta apa itu Ana rasain di situ bahwa oh iya ini ada yang nggak bener nih. Mungkin kalau Ana nggak barengin ngaji juga bablas aja kayaknya. Itu di awal ikut kajian atau sudah beberapa kali ikut kajian? Sudah beberapa kali, sudah beberapa. Jadi Ana di pertengahan sebelum Ana berhenti itu ya, antara Ana waktu baru ke Jakarta itu tahun 2012 sampai 2015 akhir itu. Ana kenal, mungkin tahu nggak pengajian ini? Tadinya juga nggak langsung pengajian sunnah ya, Zat. Karena Ana basicnya Ana dulu SMP di Al Irsyad itu Ana sudah mengenal salaf. Jadi begitu Ana duduk di majelis yang Ana rasa kok ada sesuatu yang aneh ini, kayak nggak begini. Ana tahu basic itu Ana udah ngerti. Ah nggak deh. Akhirnya Ana cari sampai beberapa kali pengajian baru Ana ketemu Zat. Pertama kali Ana kajian itu hari waktu itu kalau nggak salah hari Rabu malam tuh. Ana kajian Rabu malam di Al Azhar. Ustadz Subhan Bawazir waktu itu. Ana kajian, wah Ana bilang, ini bener nih, Ana bilang, ini kayaknya bener nih, ini yang Ana pelajarin dulu nih kayaknya. Tapi ya udah tetap Ana syuting. Kadang-kadang juga lagi kajian sambil dulu jamaah. Terima orderan. Iya, besok syuting jam berapa gitu. Tetap kita balesin saat gitu. Jadi ilmu kayak lewat gitu aja. Ya akhirnya sampai pada titik Ana merasa ini ada yang nggak bener nih. Nah, Ana nggak langsung terus tiba-tiba langsung udah hijrah tinggalin. Enggak Zat. Ana udah ada niat begitu Zat. Ada niat. Tapi begitu namanya setan Zat. Tiba-tiba ada WhatsApp, ada waktu itu BBM kalau nggak salah BBM atau WhatsApp ya. Intinya itu deh. Ada yang hubungin, ada tawaran job gini nominal gede lumayan. Aduh, lumayan nih gue bilang kan. Ya udah deh coba deh sekali terakhir gitu Zat. Coba terakhir, ambil lagi job. Ambil ngaji Zat, ambil ngaji. Ambil job udah lihat nih. Oh, udah mulai itu kita praktekkan tempat di lokasi syuting itu kita praktekkan. Azan, bilang sama tim, sorry mau sholat dulu ya. Oh nggak ada, ntar dulu. Emang yang main lu doang katanya begitu Zat. Lo gue mau sholat berantem Zat. Sampai ada dua atau 3 kali waktu Ana berantem benar-benar sama tim produksi karena Ana mau sholat nggak boleh. Yaudah lu kalau mau sholat pulang aja sekalian. Oh ya udah gue pulang. Sampai ada juga Ana di blacklist juga. Itu yang gitu itu muslim dia? Atau non muslim? Kalau lihat KTP-nya sih waktu itu muslim Zat. Sebentar sebelum dilanjutin dulu. Supaya nggak lewat hikmahnya ya. Jadi kebanyakan ada poin yang saya tangkap tadi ya. Sebenarnya ini saya hubungkan dengan masalah pendapat sebagian ulama. Kebanyakan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal kesadaran itu dan taubat dari apa yang sedang ditekuni oleh seseorang itu. Kayak contoh kalau pernah dengar kisah Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau kan preman. Sampai beliau itu kalau lewat kalau di tempatnya dia sendirian. Preman-preman yang lain perampok jalan itu semuanya rame-rame berkelompok, tapi dia sendiri. Tapi saking kuatnya dan saking ditakutinya, sampai orang kalau lewat depan tempatnya dia pasti bilang, oh ini kalau depannya Fudail pasti kita mati nih. Karena Fudail itu dia bukan ambil uang orang baru dibiarkan, diambil uangnya dibunuh. Jadi walaupun nanti menserahkan, nanti masuk dibunuh dulu sama dia. Jadi sangat menakutkan. Tapi Allah sadarkan dia justru karena sikap perbuatannya itu. Allah datangkan sebagian orang lewat malam-malam lalu bilang, kita ini akan melewati tempat yang sangat buruk. Ada penjahat yang luar biasa tidak takut sama Allah gitu-gitu. Tapi dia dengar perkataan itu. Itu sudah cukup menyentuh dia. Subhanallah ini dia tobat mulai malam itu. Dan terus dia perbaiki. Ya, kalau tadi kan Muhammad Faris ini karena fulus ini kan. Iya kan? Fulus. Tadi kan karena uang akhirnya tersentuhnya masalah uang itu nggak ada berkahnya. Dapat berapa banyak pun puluhan juta mungkin ratusan juta habis tapi tidak tahu kemana. Gitu. Ya begitulah sifatnya kalau harta yang haram ya. Kalau harta yang halal itu beda. Walaupun sedikit Allah berkahi, ya Allah berkahi cukup. Ada orang mungkin pendapatannya ratusan juta tiap bulan mungkin miliaran, tapi diuji dengan Allah dengan segala macam penyakit dia nggak bisa nikmati makan. Saya pernah duduk sama orang kaya raya, duduk orang semua makan enak dia sendiri makannya biasa aja, karena dia lagi ada penyakit dia tidak bisa makan sembarangan misalnya, dan segala macam hal lah ya. Contohnya, jadi tadi akhirnya Allah sentuhkan secara keimanan justru kena pendapatan itu.
Ya, tapi itu pun masih tetap saja tergoda ya. Poin yang lain teman-teman sekalian, syaitan ini sekali menjerumuskan kita dalam dosa, dia tidak akan biarkan antum melepaskan dosa itu. Karena bagi dia antum sudah menjadi membernya dia, gitu kan. Harus tidak boleh dilepas nih. Makanya sekali antum buka pintu dosa, itu syaitan sudah mengikat kita. Sehingga dia selalu membuat itu menjadi kenangan terindah. Maaf, afwan, contoh, ada orang mungkin pernah berzina. Sebenarnya perempuan itu atau laki-laki itu sebenarnya mungkin badannya bau, mungkin kurang segala macam. Tapi syaitan hiasi yang diingatkan yang paling indah dari tutur katanya supaya antum tetap mau melakukan. Sebagaimana sebaliknya kita kalau sama pasangan halal dibuat oleh syaitan ada saja celah buruknya dari 199 kebaikan satu buruk, yang satu buruk ini diingatkan sama syaitan. Biasa begitu. Kenapa tadi beliau duduk di pengajian tapi masih berpikir untuk oh ini ada job lagi, ya, sehingga ilmu itu tidak berbekas karena syaitan nggak mau melepaskan. Ini kalau dilepaskan dia taubat ini masalah. Orang kalau sudah beramal saleh dan bertobat itu ibaratnya kalau saya sering kasih contoh di pengajian kan kita seperti digaris star sama syaitan ya. Kalau antum belum memulai amal soleh dan tobat itu, kita masih digaris star, syaitan ini akan selalu kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, nggak apa-apa, kerjakan aja dan seterusnya sampai kita ini jatuh dalam dosa. Tapi kalau antum sudah mulai bertobat, mulai beramal saleh, antum seperti orang yang sedang berlari, syaitan untuk memberhentikan antum ini harus berlari juga. Karena antum bisa bayangkan kalau antum lagi lari kencang, lagi gas full masalah ibadahnya, majelis ilmunya segala macam, syaitan berusaha mendekat nih. Dia nggak bisa goda antum, susah. Walaupun dia secepat antum larinya, tetap orang kalau lagi lomba lari, lagi kencang, dia teriak dengan suara keras pun yang sampai ke antum paling 5-6%. Yang lainnya tidak. Nah seperti itulah. Oleh karena itu pada saat nanti kita dengar sebentar lagi, kira-kira bagaimana transisinya nih. Akhirnya kan antum kan tadi masih ikut di pengajian, terus kemudian ternyata masih mencampur baurkan dengan juga terima orderan. Kapan antum ambil keputusan untuk oke, saya berhenti total? Ada keputusan itu nggak? Ada, Zat. Jadi sebelum Ana ambil keputusan itu, Ana berpikir hal yang lain sebenarnya di luar yang masalah fulus tadi, Zat. Ternyata Ana banyak bergaul dengan orang-orang di lapangan, itu luar biasa kemaksiatan. Kemaksiatan luar biasa. Mau di lokasi, mau sebelum kita syuting, sebelum kita take, sebelum kita ibaratnya kita lagi meeting untuk produksi baru apa, luar biasa. Itu yang jadi apa ya? Maksudnya kayak Ana merasa kayak kok gini ya gitu ya. Kok dalam kondisi mereka berbuat dosa tanpa merasa salah gitu maksudnya. Iya. Padahal sebenarnya ya kita bilang banyak yang muslim juga gitu, banyak orang Islam muslim juga mereka gitu. Kalau yang mungkin non muslim, Ana sih nggak ada masalah ya. Kayak begini contohnya, Zat. Kalau kita di lokasi, kita lihat orang atau pemain ya, misal pemain itu lagi syuting terus dia waktu sholat dia pergi sholat ke musola, atau mungkin timnya tim dari produksi atau apa, itu kita lihat, oh ini orang baik, masya Allah nih. Patokannya udah dia sholat aja gitu. Karena lebih banyak yang nggak sholat gitu, Zat. Jadi kalau kita lihat orang sholat di lokasi syuting itu bayangan kita sih, wah secara zohir luar biasa nih, masya Allah ini orang baik nih, pasti orang baik ini. Walaupun setelah sholat mungkin dia maksiat. Ana lihat sendiri, gitu. Artinya habis sholat buat maksiat lagi gitu. Ya, makanya jadi kayak Ana mikir, Ana itu kayak di tengah-tengah begitu. Ana nggak mau ke kiri, mau ke kanan juga. Sayang yang ini begitu kan. Di tengah kayak orang bingung gitu, Ana mau kemana ini, mau kemana gitu. Terus waktu itu juga nggak punya sahabat yang teman-teman dekat kita juga teman-teman yang satu circle sama di dunia entertain. Nggak punya satu teman yang mungkin mereka lebih dulu berilmu atau apa, nggak ada, Sat. Nggak ada. Akhirnya Ana pikir udah nggak bisa nih, Ana harus jalan sendiri, Ana harus cari sendiri deh, Ana begitu. Hanya gerakan dalam hati begitu atau ada sesuatu yang menyentuh kira-kira yang membuat ambil keputusan? Yang waktu itu yang bikin Ana ngerasa kayak udah di ini Ana harus jalan tuh kejadian ini, Sat. Ana udah dapat salah satu job. Hari H di lokasi Ana diganti, Sat. Ternyata yang menggantikan Ana itu adalah keponakan dari produser lah. Yang dia sama sekali belum punya pengalaman. Tuh. Ana dari situ ngerasa, wah ini dunia tipu-tipu, dia bilang nih. Jadi kecewa. Kecewa, Sat. Dari situ kecewa. Ini nggak bisa nih kalau kayak begini. Ini uang Ana udah nggak ngumpul-ngumpul, udah di lokasi di cancel. Ini apa-apa nih dunia apa nih? Ana bilang kok kayak begini nih, pekerjaan begini. Dari situ Ana makin mantap tuh, Zat. Makin mantap kayak Ana harus pergi nih dari sini. Tapi sebelum Ana pergi itu, Zat, ada beberapa waktu yang Ana dengan manajer Ana usahakan untuk masuk di salah satu PH besar.
yang kita ingin mengincar kontrak. Zat. Alhamdulillah waktu itu draft kontrak sudah jadi. Zat. Pas kebetulan draft kontrak itu sudah jadi tahun 2015, manajer Ana bilang ke Ana. Untuk apa? Aktor? Untuk kontrak dan pemain tetap di situ dan rutin sudah. Oke. Ibaratnya wah ini fulus nih dapat nih, lancar nih. Ana begitu pikiran Ana. Zat. Pada saat draft itu dikasih ke Ana, seminggu sebelum itu Ana rutin istikharah. Ya Allah, Ana harus gimana ini? Kok hati Ana tuh lebih condong pada udah tinggal aja. Padahal pada saat itu Ana belum tahu Ana harus ngapain gitu loh. Tapi antum sudah tahu ya, kalau istikharah itu tidak boleh ketemu antara baik sama buruk. Ya waktu itu Ya, belum tahu. ya pokoknya hukum syar'inya supaya antum tahu. Kalau istikharah itu dilakukan kalau bertemu antara dua hal dua-duanya baik. Misalnya antum mau nikah sama ini ikhwas ini mau nikah sama dua orang akhwat, dua-duanya solehah, dua-duanya levelnya sama. Antum bingung, dan situ antum istikharah. Kalau satu buruk satu baik nggak usah istikharah, pilih yang baik saja. Loh iya, supaya nggak salah paham, gitu kan? Ana mau istikharah kayak tadi dia istikharah lanjut ini akad atau taubat gitu ya? Lanjut, ya. Itu nggak butuh istikharah, ya. Jadi paham itu ya, istikharah itu hanya kalau ketemu antara dua hal, dua-duanya baik, antum bingung mau milih yang mana. Kalau sudah satu angkanya 10, yang satu cuma 7, nggak usah istikharah. Udah pilih aja yang 10 gitu kan. Iya. Pernah ada seorang ikhwah juga begitu, dia mau kuliah di Madinah, mau masuk sekolah, terus kemudian antara sekolah di sana atau di Indonesia. Dia tanya, Ustaz, gimana? Ana istikharah dulu. Untuk apa untuk istikharah? Madinah mau dipenuhkan dengan kota lain nggak akan bisa sama. Nggak boleh istikharah, apalagi dapat beasiswa, sekolah gratis dan cuma 4-5 tahun selesai kuliah balik kan gitu. Untuk apa istikharah? Dan bisa bertemu. Kalau Madinah sama Mekah, mungkin orang bisa istikharah. Saya mau tinggal Mekah atau Madinah ya. Tapi tinggal di Madinah atau di Jakarta, tinggal di Madinah atau di mana di New Zealand atau di Amerika nggak perlu istikharah. Kan gitu. Itu contohnya. Jadi poin dipahami itu. Oke. Ya. Karena dia bilang seminggu dia istikharah terus ini. Tapi syukur alhamdulillah hasilnya Alhamdulillah Zat. Akhirnya tinggalkan. iya. Berarti bukan istikharah Zat ya? Enggak, oke namanya istikharah juga. Cuman saya jelaskan secara hukum syar'inya. Istikharah itu hanya kalau bertemu antara dua hal, dua-duanya baik dan bersaing. Itu aja. Kalau nggak bersaing nggak usah istikharah. Ya, oke. Oke. Berdoalah waktu itu berdoa nah. Ini ya Allah ini gimana ini? Nggak usah merasa bersalah. Karena kan belum tahu waktu itu kan. Iya Zat, betul Zat. Ayo. Oke, satu minggu kemudian Akhirnya sudah tuh, Ana ketemu dengan manajer Ana, disodorin draft nih. Bro, alhamdulillah bro kata dia, kontrak nih eksklusif. Wah, Ana sedih Zat. Ana ngomong apa sama beliau nih? Ana bilang sama dia, sorry bang, Ana sepertinya sudah berhenti. Berhenti apa kata dia? Ya berhenti di dunia entertain. Ana, wah bercanda ente katanya. Ini bercanda, gila ente ya kata dia. Gak tahu Ana kenapa, ada apa? Ada terima job lain atau apa lebih gede? Ana negoin lagi nanti budgetnya biar lebih tinggi. Enggak bang. Sempat tergoda waktu dikasih tahu gitu. Wah budget lagi nanti bilang. Sempat tergoda, sempat goyang juga. Iya kan? Tapi akhirnya Ana mantap tetap. Enggak deh, bismillah. Ana juga belum punya bayangan Ana mau ngapain selain gitu. Tapi ya udah hati Ana waktu itu benar-benar udah mantap. Udah enggak, udah bener Zat. Ana tinggal, Ana enggak sign kontrak itu. Wah itu dimusuhin luar biasa Zat. Difitnah sana sini, dibilang begini. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dari situ, Ana langsung hilang Zat. Ana langsung hilang, yaitu tadi bilang Ana harus jalan sendiri, Ana cari sendiri. Dari situ Zat sebenarnya. Dan alhamdulillah, Allah langkahkan kaki ini ke... Terus habis itu apa? Alahkan supaya punya income kehidupan? Dari situ nggak langsung sih sebenarnya. Anak ketemu salah satu sohib juga waktu itu. Dia non muslim teman main sih waktu itu. Dia ngajak, bro, udah yuk kita ini aja yuk kita main otomotif aja yuk. Kita main mobil aja. Anak udah jalan nih udah lumayan lama nih ya dari udah 2 tahunan. Ikut yuk gabung. Anak penasaran, Anak bilang ya sudah yuk ikutlah. Anak pikir ini sebenarnya bukan karena hobi, tapi karena keterpaksaan gitu kan. Daripada Anak ngapa-ngapain bingung, Anak nyoba ini gagal. Anak coba di situ akhirnya. Anak coba, alhamdulillah lambat laun dari beberapa teman lu kita syirka saja. Alhamdulillah berjalan sampai satu ketika ada masalah karena muamalah, masalah riba gitu, masalah leasing atau apa. Anak sudah ngerti masalah hukum riba itu, Anak sebenarnya dari dulu udah paham. Dan Anak alhamdulillah
Ana bisa menghindari itu. Dari dulu Ana waktu zaman entertain pun Ana beli kendaraan, Ana selalu nabung, Ana beli cash gitu. Dari situ Ana kenal, oh ternyata harus leasing ini, jual kredit ini lebih asik gitu. Untungnya 2 kali lipat, lebih cepat peluang lakunya. Karena orang yang walk in ke tempat kita itu mungkin 80% maunya beli kredit gitu. Terus Ana jalan, Ana nggak mau di situ. Sempet Ana berapa bulan jalan, wah ini nggak bisa nih kayak begini terus nih udah. Ibaratnya Ana waktu itu taunya kan kalau riba itu ya kalau misal ya ini ya, kalau misal jual beli itu Ana nggak ambil refundnya dari leasing, Ana nggak berdosa. Ana kan cuman taunya Ana beli apa cash aja. Tapi kan antum membantu dia. Nah pada saat itu Ana belum tahu Zat. Kok Ana sudah begitu pun mereka masih ribut ini masalah pembagian fee. Padahal Ana udah nggak terima. Udah bagi aja rata. Mereka masih ribut aja nih. Akhirnya Ana saya sambil jalan kajian Zat. Ana ketemu dengan beberapa ustadz. Ana nanya masalah ini pribadi. Mereka bilang oh nggak bisa. Antum tetap kena. Tetap tercatat dalam pelaku riba. Waduh. Ana bilang, bahaya nih. Udah akhirnya Ana keluar dari situ. Ana izin Ana pergi. Perginya nggak bisa baik-baik Zat. Kalau baik-baik gak dikasih ribut Zat. Perginya berantem dulu. Udah. Akhirnya ya udah lu pergi aja jalan. Ya udah Ana jalan sendiri karena ribut tadi dia. Ana jalan sendiri. Alhamdulillah. Memang tidak sebanyak kita pada saat jual waktu kredit itu. Tapi luar biasa Masya Allah Ana lebih bisa merasakan hasilnya. Dan sampai saat ini sampai sekarang Ana masih bertahan di Ana jalan sendiri dan ya menghindarilah untuk akad-akad riba, goror. Oke, 2 pertanyaan terakhir sekarang. Kita habis ini azan langsung iqamah seperti biasa. Apa yang membedakan antara income antum yang dulu antum merasa haram itu dengan income yang halal setelah itu? Apa yang antum rasakan? Bedanya dia apa? Yang pertama yang paling signifikan saat waktu di awal-awal adalah waktu Ana di dunia entertain, Ana ngumpulin uang tuh harusnya banyak. Ana nggak bisa nikah saat. Begitu Ana jual dagang di otomotif itu di mobil, di motor, belum sampai setahun alhamdulillah Allah kasih rezeki Ana bisa nikah di tahun 2015 akhir waktu itu. Terbuka pintu pernikahan. Terbuka pintu pernikahan, alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua ketenangan Zat. Jadi kalau dulu kan bingung nyari kita, duit masuk keluarnya kemana ini nggak ketemu nih. Kalau sekarang ketahuan oh masuknya segini keluarnya ini gitu Zat. Kayak lebih tenang aja Zat, kayak lebih rapi manajemen. Manajemen lebih rapi, terus kayak kalau misal dulu kehilangan job atau apa kayak tadi itu yang diambil sama orang dalam itu kayak kesel gitu kayak cuman kalau sekarang ya sudahlah kayak ya udahlah ntar ada rezeki yang lain, lebih tenang aja kita, lebih ngejalannya lebih santai gitu.